Para mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan memasuki pembahasan terakhir dari bab 4 setelah kita mempelajari mulai dari agama yang pertama, agama Hindu, lalu agama Buddha, Konghucu, hingga yang minggu lalu yaitu kita membahas tentang agama Islam. Di dalam setiap agama ada dua pembahasan yang saya tekankan. Yang pertama yaitu sejarah, latar belakang, serta pribadi atau tokoh yang menjadi dasar berdirinya agama. Kalau di agama Buddha ada Siddhartha Gautama, kalau di Konghucu ada Kong, kalau di agama Islam ada Muhammad. Begitu pula di dalam kekristenan kita mengenal Yesus Kristus. Untuk itu dalam bagian yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, kita akan menjelaskan mengenai 3 hal yang perlu saudara terlebih dahulu pahami. Ya, yang pertama, sebelum saudara mengikuti video ini, saudara harus terlebih dahulu mempelajari tentang Yesus sebagai dasar yang teguh. Ya. Yang kedua, kita membahas mengenai inti ajaran kekristenan. Untuk itu saudara harus melihat video iman dan keselamatan. Dan ini adalah video terakhir yang menjelaskan mengenai sejarah gereja. Karena kita tahu bahwa di dalam kekristenan ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kenapa kedua denominasi ini berpisah? Untuk itu saya perlu jelaskan di dalam bagian akhir daripada mata kuliah mengenai materi agama Kristen ini supaya jelas, ya. Oleh sebab itu kita akan memulai dalam pembahasan kita pada kesempatan ini di bagian terakhir setelah saudara menyaksikan bagian yang pertama yaitu Yesus dasar yang teguh. Lalu bagian kedua mengenai ajaran utama agama Kristen yaitu mengenai iman keselamatan. Maka bagian terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah gereja. Mengapa kekristenan akhirnya terbagi dua menjadi Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Untuk itu mari kita akan masuk di dalam pembahasan kita. Saudara yang saya kasihi, bahwa sejarah gereja, khususnya gereja Kristen, ya, itu dimulai peristiwa dengan turunnya Roh Kudus atau yang disebut dengan Pentakosta, ya, atau 50 hari sesudah Paskah atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, ya. Jadi kekristenan itu dimulai di mana peristiwa Pentakosta itu terjadi ketika para murid berada di loteng di Yerusalem setelah 10 hari Yesus naik ke surga. Beberapa orang mulai meyakini, ya, apa yang diucapkan oleh Petrus. Petrus mengucapkan dengan tegas dan mengajak, ya, orang-orang pada waktu itu untuk percaya dan bertobat. Tidak hanya percaya dan bertobat, tetapi memberi diri untuk dibaptis. Dibaptis di dalam nama Yesus sebagai tanda bahwa mereka adalah percaya sebagai pengikut Kristus, ya. Dan dengan mereka menerima Roh Kudus yang mereka sudah alami ketika peristiwa Pentakosta, di mana kurang lebih 3.000 orang pada waktu itu ketika Petrus berkhotbah, mereka bertobat, ya, dan dibaptis. Petrus sendiri merupakan saksi hidup di mana Petrus berada bersama-sama para murid di loteng Yerusalem. Setelah itu Petrus melakukan pelayanan dan dia berkhotbah, dan dikatakan bahwa 3.000 orang bertobat. Dan jumlah itu terus bertambah, ya,
tidak hanya 3.000, tetapi berapa lama kemudian jadi bertambah menjadi orang percaya di Yerusalem itu menjadi 5.000 orang. Sepanjang hidupnya, setelah Petrus ya dijelaskan, maka ada juga tokoh yang sangat terkenal ya yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Paulus. Dan Paulus kita tahu tadinya adalah seorang yang tidak percaya, bahkan menentang orang Kristen, tetapi dia mengalami pertobatan di Damsyik sehingga dia menjadi pengikut Kristus. Pelayanan Paulus khusus untuk orang-orang di luar Israel atau Yahudi ya, baik itu di Asia maupun di Eropa. Dan Paulus mendirikan banyak jemaat. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, ada jemaat di Efesus, Filipi, Korintus, Galatia, Kolose ya, dan beberapa jemaat lagi disebutkan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Itu merupakan hasil pelayanan dari Rasul Paulus ketika dia melaksanakan perjalanan misi, sehingga kekristenan begitu berkembang pesat ketika Rasul Paulus memulai pelayanan misi yang dia lakukan selama 3 kali, yaitu misi pertama, kedua, dan ketiga. Paulus tidak hanya mendirikan jemaat, tetapi dia juga menulis. Dicatat ada 9 surat untuk jemaat-jemaat yang tersebar di Asia Kecil yang tadi saya sebutkan. Ada Efesus, ada Galatia, ada Filipi, ada Kolose ya, ada jemaat Korintus ya. Sebagian dari suratnya adalah jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus, dan ia menulis beberapa surat juga untuk rekan-rekan pelayanannya. Kalau saudara perhatikan di dalam tayangan video, maka inilah peta perjalanan Rasul Paulus di dalam mengembangkan pelayanan ya, untuk menyebarkan agama Kristen. Jadi Paulus dia memegang peranan penting di awal perkembangan penyebaran agama Kristen. Saudara bisa lihat di dalam peta dalam tayangan yang saya tampilkan. Setelah Paulus, maka kita juga mengenal tokoh yang lain yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu seorang yang terkenal karena dia mati martir, yaitu Stefanus. Stefanus adalah seorang yang penuh kasih karunia ya dan kuasa. Walaupun banyak orang Yahudi yang tidak suka dan memusuhi Stefanus, sampai pada akhirnya di dalam Kisah Para Rasul kita mengetahui bahwa Stefanus dibenci, dan dia akhirnya karena begitu percaya ya dan tidak tergoyahkan imannya, dia adalah seorang martir yang pertama sehingga dia mati dilempari batu oleh karena imannya kepada Yesus Kristus yang dia yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan dalam keadaan sekarat, waktu dia dirajam dengan batu, waktu dia dilempar dengan batu, dia tetap mengasihi orang-orang yang membencinya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60, dia berdoa, dan berdoa dia katakan seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Stefanus berdoa supaya Bapa kasihanilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa yang luar biasa agung di saat orang sedang menghadapi sekarat dan akan mati, tapi dia masih mengingat dan mengasihi orang-orang yang membencinya dan berdoa supaya Tuhan mengampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah Stefanus, maka ada orang lain yang juga dipakai oleh Tuhan di dalam membantu pelayanan perkembangan kekristenan yang pertama, yaitu sepasang suami istri ya yang bernama Priscilla dan Aquila. Memang nama ini jarang disebut dan disinggung karena tidak berperan penting, tetapi sesungguhnya mereka sangat berperan penting untuk membantu dan mensupport pelayanan Rasul Paulus pada waktu itu. Tetapi Alkitab
hanya mencatat sedikit mengenai Priscilla dan Aquila sebagai suami istri. Nah, beberapa kali nama mereka disebutkan dan berada di beberapa kota besar, ya, di jemaat Kristen yang pada waktu itu cukup besar, ya. Jadi Priscilla dan Aquila begitu aktif sehingga nama mereka disebutkan beberapa kali di beberapa jemaat yang Paulus layani, oleh karena memang Aquila dan Priscilla ini adalah orang yang mensupport, membantu Paulus dalam pelayanan. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2, nama Priscilla dan Aquila disebut, ya, padahal Korintus ada di Yunani, ya, di Yunani. Lalu di Efesus pasal 18 ayat 26 juga nama Priscilla dan Aquila disebut, ya. Dan yang terakhir, nama mereka disebut di dalam Roma 16 ayat 3. Jadi sangat jelas sekali bahwa peranan Priscilla dan Aquila dalam pengembangan kekristenan di abad permulaan itu begitu sangat penting dan berperan luar biasa di dalam mendukung pelayanan Paulus yang pada waktu itu mengembangkan pelayanan untuk mendirikan jemaat. Nah, pekerjaan mereka ini mencakup wilayah yang luas sekali, ya, pada zamannya. Nah, saudara-saudara, setelah kita berbicara mengenai Petrus, Paulus, lalu Stefanus, Priscilla dan Aquila, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam sistem organisasi gereja. Kita tidak berbicara lagi tentang pribadi, tetapi gereja yang dibangun sebagai organisasi. Nah, organisasi gereja selain ada rasul, ada juga penetua atau presbyter yang bertugas di tengah-tengah jemaat, ya. Tugasnya yaitu mengamati jemaat dalam kepemimpinan sehari-hari, mengatur keuangan, mengatur organisasi, ya, atau yang disebut dengan episkopus, uskup artinya penilik. Lalu melayani orang miskin, memungut uang dana sosial, menjaga dan merawat rumah ibadah, ya, yang disebut dengan diakonos, artinya pelayan. Kalau kita melihat, ya, di awal organisasi gereja pertama di abad pertama, ya, maka kita lihat rangkaiannya seperti ini, saudara. Ya, gereja perdana yaitu gereja mula-mula itu mulai abad yang pertama dan kedua, ya. Lalu mulai abad selanjutnya, ya, gereja masih bersatu, ya, gereja bersatu. Tetapi mulai abad ke-10 gereja terbagi dua, yaitu gereja timur dan gereja barat, ya, gereja timur dan gereja barat, ya, yang berpusat, kalau gereja timur itu di Bizantium dan gereja barat itu di Roma, ya. Nah, kita tahu bahwa di tahun 1517, ya, terkenal dengan peristiwa reformasi. Maka disinilah gereja akhirnya, yaitu gereja barat yang berpusat di Roma, ya, itu terbagi menjadi dua, yaitu gereja Katolik dan gereja Protestan. Itu dimulai dari peristiwa reformasi, yaitu tahun 1517. Nah, gereja Katolik Roma itu terus akhirnya berdiri sendiri sampai pada tahun 1534 terpecah menjadi gereja Anglikan. Jadi di dalam gereja Katolik sendiri terpecah menjadi gereja Anglikan itu tahun 1534. Dan gereja Anglikan juga pada akhirnya terpecah lagi menjadi gereja Metodis itu di tahun 1738. Dan gereja Metodis juga terpecah menjadi beberapa gereja atau denominasi, ya. Pada tahun 1880 dari Metodis lahirlah apa yang disebut dengan Salvation Army, ya, atau Bala Keselamatan, ya, gereja Bala Keselamatan yang dipelopori oleh William Booth. Lalu pada tahun 1901 gereja Metodis juga akhirnya
pecah lagi menjadi gereja Pentakosta, ya. Nah, gereja Pentakosta di awal abad 19, ya, abad 19 juga terpecah lagi menjadi gereja karismatik. Jadi pecahan dari gereja Katolik itu menjadi gereja Anglikan, Anglikan pecah menjadi gereja Metodis juga terpecah lagi menjadi beberapa denominasi, yaitu Bala Keselamatan, gereja Pentakosta, dan juga gereja karismatik. Itu gereja barat, ya, gereja Katolik. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang lain, ya. Di gereja Protestan juga sejak tahun 1517 juga sesungguhnya ada 3 denominasi, ya. Denominasi yang pertama yaitu denominasi Lutheran, di mana mereka lebih menekankan kepada ajaran Martin Luther. Lalu pada tahun 1536 juga ada aliran Calvinis, ya, yang dipelopori oleh John Calvin, ya, John Calvin. Lalu tidak hanya gereja Protestan itu terpecah menjadi gereja Lutheran, gereja Calvin, tapi tahun 1537 juga lahir apa yang disebut dengan gereja Menonit yang dipelopori oleh Menno Simons. Nah, kita sudah mulai melihat alur, ya, kenapa gereja-gereja begitu banyak pada masa kini, oleh karena memang dan dalam sejarahnya ada beberapa perpecahan. Nah, dari gereja Calvin itu sendiri tahun 1607 itu terpecah menjadi gereja Baptis, saudara-saudara, ya. Nah, gereja Baptis juga akhirnya terpecah lagi di dalam tahun 1844 menjadi gereja Advent. Nah, oleh sebab itu kalau kita sekarang hidup di abad 21 melihat ada gereja begitu banyak, maka sesungguhnya apa yang saya sudah jelaskan di dalam sejarah gereja sangat jelas, bahwa di dalam aliran kekristenan atau agama Katolik juga terjadi perpecahan, lalu di dalam Protestan juga menjadi terpecah menjadi dominasi, sehingga akhirnya gereja begitu banyak pada masa kini, ya. Yang jelas kita sekarang sudah memahami dari sisi sejarah gereja, kenapa gereja Advent ada, kenapa gereja karismatik ada, kenapa gereja Pentakosta ada, kenapa gereja Baptis ada, kenapa gereja Bala Keselamatan ada. Kita sudah tahu sejarahnya. Saya sudah jelaskan, ya, dalam pelajaran kita, supaya ini menjadi satu pengetahuan buat saudara, ya, bahwa intinya sebenarnya di awalnya itu sama, ya, tetapi sejak tahun 1517 peristiwa reformasi itu terpisah menjadi gereja Katolik dan gereja Protestan, dan akhirnya mereka juga terpecah menjadi beberapa denominasi yang ada. Nah, sekarang kita melihat latar belakang gereja pada abad pertengahan. Ya, gereja pada abad pertengahan ada peristiwa besar yang terjadi, yaitu peristiwa yang disebut dengan Renaissance, yaitu abad 13 sampai dengan abad 14. Sesungguhnya Renaissance ini tidak serentak terjadi, tetapi itu menyebar secara perlahan di Eropa, ya. Kenapa disebut Renaissance? Oleh karena mereka ingin kembali kepada kebudayaan klasik, ya, baik itu kebudayaan Yunani, kecenderungan untuk memperhatikan kedudukan manusia, karena pada waktu itu gereja begitu sangat otoriter dan menguasai seluruh kehidupan, sehingga ada gerakan Renaissance. Artinya gerakan Renaissance itu yaitu kelahiran kembali, di mana manusia mau mengeksplor apa yang dia miliki. Jadi tidak serta-merta gereja saja yang mendominasi dan mengatur kehidupan manusia. Nah, gerakan Renaissance ini sebenarnya mengkritik tajam, ya, terhadap penyalahgunaan kekuasaan gereja. Itu dimulai pada abad akhir 13 dan mulai terjadi di abad 14. Di dalam Renaissance ini minat terhadap karya-karya klasik gereja menolong orang untuk membaca, ya. Tadinya hanya orang-orang tertentu saja yang membaca Alkitab, yaitu para rohaniawan. Tetapi sejak zaman Renaissance ini jemaat awam juga mulai belajar tentang teks-teks Alkitab, ya, dalam bahasa asli. Mereka bebas
menafsir. Bukan hanya pemimpin rohaniawan saja yang berhak untuk menafsir, tetapi juga orang-orang biasa sudah berani menafsir, ya. Sehingga zaman Renaissance ini benar-benar mereka mencari kebebasan di dalam mengeksplor apa yang sesungguhnya selama ini dikekang oleh gereja. Begitu pula dalam lingkungan teknologi, ya, muncul teknik membuat kertas, cetak mencetak, ya. Ada Gutenberg, orang bisa memperbanyak tulisan dengan cepat dan mudah, ya. Lalu munculnya juga ide-ide baru, ya, mengenai percetakan Alkitab dalam bahasa sehari-hari, sehingga Alkitab tidak lagi hanya menjadi dominasi para rohaniawan, tetapi Alkitab mulai dicetak dan itu mulai didistribusikan dan dibagikan kepada jemaat-jemaat biasa untuk mereka membaca secara pribadi. Nah, di dalam masa ini, saudara-saudara, kehidupan rohani atau gereja mengalami krisis yang besar, ya. Banyak pemimpin gereja yang menyalahgunakan kekuasaan sehingga terjadi praktek simoni, ya. Praktek simoni yaitu penjualan berkat-berkat rohani sehingga siapapun bisa diselamatkan dengan membeli surat. Nah, sebenarnya ini adalah satu kebijakan oleh karena pada waktu itu gereja sedang membutuhkan dana untuk pembangunan tempat untuk ibadah, sehingga mereka menjual apa yang disebut dengan surat indulgensia, yaitu surat pembebasan siksa neraka. Nah, ini yang ditentang oleh Martin Luther sehingga akhirnya terjadi reformasi pada tahun 1517. Pada waktu itu gereja mengalami krisis yang luar biasa. Lalu Paus Urbanus II mengatakan bahwa keikutsertaan dalam perang salib akan menjamin mereka masuk surga, ya. Penjualan indulgensia untuk membiayai pembangunan gedung-gedung gereja Santo Petrus di Vatikan, ya. Dan juga praktek simoni dilakukan juga dalam jual beli jabatan gerejawi sehingga siapapun dapat menjadi pejabat gereja atau uskup dengan membayar, saudara-saudara. Jadi gereja memang kehilangan arah, gereja mengalami krisis yang luar biasa sehingga praktek simoni ini begitu sangat membuat banyak orang akhirnya tidak lagi begitu menghormati dan percaya kepada gereja, dan akhirnya puncaknya terjadi reformasi pada tahun 1517 yang kita peringati setiap tanggal 31 Oktober sebagai hari reformasi. Nah, di dalam kondisi secara rohani itu juga mengalami krisis, begitu pula dalam dalam kondisi sosial politik, di mana kesadaran baru akan ras dan etnis tadinya bersatu di bawah kekuasaan Roma, ya, yang suci, karena yang memisahkan diri sebagai bangsa sendiri. Jadi Imperium Romawi di abad awal-awal begitu sangat kuat dan dominan, tetapi mulai ada kesadaran politik sehingga akhirnya berdiri banyak negara, ya, oleh karena kesadaran akan ras dan etnis yang berbeda. Dan juga terjadi, ya, ketidakpuasan, ya, dari kaum tani, ya, sehingga kaum tani merasakan dieksploitasi berbarengan dengan munculnya semakin banyak kaum berjuis yang memiliki tuntutan-tuntutan ekonomi, ya. Sehingga inilah, ya, tokoh-tokoh gereja, ya, ada Martin Luther, ada Calvin, ya, ada Zwingli di Swiss. Ini tokoh-tokoh yang mereformasi gereja pada waktu itu. Nah, sekarang saudara, kita sedikit mempelajari, ya, dari sekian banyak tokoh yang ada, yaitu tentang Martin Luther. Ya, Luther lahir di Eisleben, lalu dia mengajar di Leipzig. Kemudian pada tahun 1505 Luther masuk ke biara Agustina, belajar teologi dan ditabiskan menjadi imam. Kemudian ia pindah ke Wittenberg meraih gelar doktoralnya. Ia bergumul mengenai masalah keselamatan, akhirnya ia mendapatkan pembenaran dari surat Roma, ya, bahwa kita dibenarkan oleh karena iman. Dan Martin Luther yang menjadi pencetus adanya sola fide, ya, hanya oleh karena iman maka kita diselamatkan, bukan oleh karena kita memberi surat indulgensia, yaitu surat untuk keselamatan dari api neraka, bukan itu, ya.
lalu juga sekolah scriptura, kembali kepada Alkitab, ya, lalu sola gratia, oleh hanya karena anugerah Tuhan, dan sola Kristus, hanya oleh karena Kristus. Jadi 4 hal ini di dalam reformasi ditekankan, yaitu sola gratia, oleh karena anugerah Tuhan, sola scriptura, kembali kepada Alkitab, lalu sola fide, oleh karena iman, dan yang terakhir sola Kristus, hanya oleh karena Kristus saja. Itu 4 pilar itu menjadi hal yang penting di dalam ajaran kekristenan sampai pada masa kini. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther menempelkan kritik yang keras yang dikenal dengan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, ya, yang sekarang dijadikan hari reformasi, yang merumuskan teologi salib, bahwa keselamatan diperoleh, ya, hanya oleh karena iman, sola fide, hanya oleh karena kitab suci, sola scriptura, dan hanya oleh karena anugerah, sola gratia. Ecclesia reformata, ecclesia semper reformanda, artinya gereja yang diperbarui adalah gereja yang memperbaharui dirinya senantiasa. Martin Luther akhirnya dikutuk oleh Paus dan menjadi buronan gereja Roma Katolik atas pertolongan Pangeran Frederick dari Jerman. Dia menyamar menjadi Pangeran George, ya. Kebaktian mulai menggunakan bahasa Jerman, akan tetapi khotbah mulai mendapatkan peran penting dalam gereja dibandingkan dengan sakramen. Tadinya gereja hanya menjalankan sakramen dalam ibadah, tetapi sekarang peran khotbah itu menjadi sentral dari ibadah. Lalu Martin Luther menerima konsep teologi transubstansi, yaitu berhubungan dengan perjamuan kudus atau sakramen. Reformator yang kedua yaitu Johannes Calvin, ya, 1509 dan 1564. Lahir di kota Noyon, Paris. Calvin studi di Orleans, mulai terpengaruh oleh gerakan pembaruan gereja reformasi, saudara. Calvin berkeliling di Prancis, Swiss, dan Italia. Ketika di Basel, Swiss, dia menulis Christiane Religion Institute, ya. Pusat ajarannya di Jenewa, mendirikan pemerintahan yang didasarkan pada ajaran Alkitab. Ajarannya keras sehingga banyak ditentang oleh orang-orang pada waktu itu. Calvin menulis satu buku yang sangat terkenal hingga kini, yaitu bukunya Institio. Kepala gereja adalah Kristus, bukan lagi Paus. Ya, kepala gereja bukan lagi Paus tapi Kristus. Ada 4 jabatan gereja, yaitu pendeta, penetua, pengajar, dan diaken, membuat tafsiran-tafsiran Alkitab, tata ibadah, dan nyanyian mazmur untuk ibadah gereja. Sekarang kita melihat, walaupun sama-sama reformator antara Martin Luther dengan Calvin, tetapi sesungguhnya ada perbedaan di dalam penekanan pengajaran mereka, ya. Nah, ini biasanya berpengaruh dengan aliran gereja pada masa kini, ya. Ada 3 pandangan yang cukup berbeda, ya, antara Martin Luther dan Calvin. Yang pertama yaitu tentang konsentrasi, transubstansi, dan perjamuan kudus. Yang kedua pandangan tentang gereja, dan yang ketiga yaitu penekanan masalah ajaran, ya. Jadi walaupun sama-sama reformasi, tetapi ada perbedaan antara Martin Luther dan Calvin. Ini tidak akan kita bahas lebih jauh, tetapi setidak-tidaknya kita memahami ada 3 perbedaan yang sangat mendasar, ya, seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, dalam perjamuan kudus dan konsentrasi atau transubstansi, perjamuan kudus adalah lambang. Bagi Martin Luther, bahwa perjamuan kudus itu adalah bagi Calvin, maksud saya, perjamuan kudus itu hanya lambang perjumpaan jemaat dan Kristus, ya. Itu menurut Johannes Calvin, bahwa perjamuan kudus itu hanya lambang saja. Berubahnya roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, ya, Martin Luther, ya. Jadi itu pemahaman yang kita dapat ketahui, ya, tentang perbedaan dari kedua reformator ini. Lalu mengenai gereja,
bahwa Martin Luther meyakini bahwa gereja itu adalah tempat Allah berfirman dan jemaat melakukan sakramen. Sedangkan Martin Luther itu lebih subjektif, bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya, ya. Jadi gereja adalah persekutuan orang percaya, itu menurut Calvin, saudara, ya. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu penekanan ajaran. Martin Luther menekankan mengenai iman pada pembenaran Allah, sedangkan Calvin menekankan predestinasi atau kekudusan. Keselamatan adalah anugerah Allah dengan beriman pada Kristus. Iman pada Kristus perlu dipertahankan dengan hidup kudus, taat, dan setia pada Kristus. Nah, demikian saudara, sedikit tidak saudara sudah mengerti penjelasan mengenai sejarah gereja. Kenapa terjadi adanya Kristen Katolik dan Kristen Protestan yang pada akhirnya melahirkan banyak gereja pada masa kini. Saya sudah menjabarkan dan menjelaskan kepada saudara, ya, dan saya juga sudah menjelaskan mengenai tokoh reformasi baik itu Martin Luther maupun Calvin, di mana perbedaannya. Ini semata-mata saya jelaskan supaya kita dapat mengerti dan memahami tentang ajaran kekristenan. Ya, kalau kita berbicara tentang kekristenan itu berarti ada banyak gereja, ada banyak didominasi, dan ada ajaran-ajaran yang memang beda, ya. Itu yang saya mau sampaikan. Untuk itu apa yang sudah saya berikan dalam kuliah pembahasan terakhir mengenai agama Kristen kiranya dapat melengkapi saudara untuk memahami keseluruhan dari agama-agama yang ada. Ingat, saudara perlu membaca atau perlu mempelajari yang pertama mengenai Yesus sebagai dasar yang teguh, lalu iman keselamatan, dan yang terakhir mengenai sejarah gereja. Biarlah apa yang saya sampaikan untuk mengakhiri bab 4 ini kiranya sungguh-sungguh semakin memperkaya saudara untuk memahami tentang kehidupan agama yang ada. Terima kasih.